Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wira Perdana, NIM saya H10512011090. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan web yang telah saya buat yang berjudul Rawat Inap untuk pendaftaran pasien rawat inap pada mata kuliah pemrograman web kelas B. Nah, langsung saja pada tampilan awal website, menuju form login, masukkan email, lalu password, masuk. Nah, jika sudah masuk, maka akan masuk ke session formulir pendaftaran pasien yang terdiri nama, nik atau nomor kartu BPJS, tanggal lahir, jenis kelamin, pria atau wanita, jenis ruangan, kelas ruangan, dan keterangan. Lalu di bawahnya ada data table list pasien rawat inap yang sudah terdaftar ketika kita mengisi form di atas. Ada juga fitur searching untuk mencari nama pasien. Jika terlalu banyak data yang ditampilkan pada bawah ini, maka kita bisa mensortir nama pasien yang ingin kita cari untuk mempersingkat. Kita langsung saja ke pengisian data, misalnya nama Wira, cek nomor kartu BPJS, lalu kita pilih tanggal lahir, anggaplah kelahiran 2022. Terus pilih jenis kelamin, pria, terus pilih jenis ruangannya, ruangan anggrek misal, lalu kelas ruangan VIP, keterangan, kit, lalu kita kirim, maka akan mendapatkan validasi data telah disimpan. Kita kembali, kita cek. Nah, data Wira sudah terdaftar di list pasien rawat inap. Lalu jika kita menginputkan formulir pendaftaran pasien tanpa mengisi kolom-kolom yang telah diberikan, maka akan menampilkan validasi. Nama harus diisi, nik BPJS harus berupa angka, tanggal lahir harus diisi, jenis kelamin harus dipilih, jenis ruangan harus diisi, kelas ruangan harus diisi, dan keterangan. Kalau untuk keterangan tidak saya berikan alert karena bebas mengisi keterangan atau tidak. Itu tidak bisa seperti ini kan. Nah, lalu untuk penghapusan data, misalkan kita ingin menghapus data pasien yang akan kita hapus yang Muhammad Wira. Nah, ini menampilkan detail data pasien tersebut. Lalu kita konfirmasi hapus. Nah, data Muhammad Wira berhasil dihapus. Kembali ke halaman utama, maka data Muhammad Wira sudah terhapus dari data table. Jika kita ingin mencari nama pasien yang kita inginkan, tulis saja namanya misal Zafira. Kita cari, maka dia akan menampilkan nama Zafira saja atau Wira. Maka dia akan menampilkan yang ada unsur namanya Wira. Nah, jika kita tuliskan nama lengkap Muhammad Wira Perdana, maka dia akan menampilkan nama Muhammad Wira Perdana saja. Nah, untuk logout, apakah Anda yakin ingin keluar? Kita mendapatkan validasi. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke form input. Nah, jika kita coba logout lagi, terus siap keluar, maka akan kembali ke halaman login. Nah, untuk codingannya di sini loginnya menggunakan tampilan PHP atau HTML biasa. Nah, ada juga tambahan CSS, lalu login session. Nah, di sini bagian PHP-nya kita menggunakan session, terus request, metode post untuk username dan passwordnya, terus mengkoneksikan database, lalu mengecek database tersebut berhasil atau tidak. Jika gagal, akan mendapatkan validasi koneksi database gagal. Lalu memilih di mana table user yang terdapat username dan password untuk mengecek apakah cocok atau tidaknya data
database tersebut. Lalu ini untuk mencegah SQL injection. Nah, ini untuk menampilkan session dan validasinya. Lalu tutup koneksi. Nah, ini hanya tampilan form input. Ada CSS, HTML-nya yang terdiri dari nama, nick, tanggal lahir, jenis kelamin, pria wanita, jenis ruangan, kelas ruangan, dengan option mawar melati anggrek, terus pilih kelas ruangan, ada standar VIP sama VVIP, button, logout, terus jika batal mengisi form maka dia akan kembali ke form input, logout, dia akan logout, terus kirim untuk tag submit. Nah, di sini saya menggunakan validasi form agar mendapatkan alert atau validasi yang telah ditampilkan seperti sebelumnya, seperti nama diisi, BPJS, dan lain-lain. Nah, jika error, maka dia akan menampilkan validasi di atas. Jika berhasil, maka dia akan return true. Nah, di sini untuk delete data yang ID data pasien ini untuk mengambil data dari form. Terus ada buat koneksi, lalu periksa koneksinya seperti tadi. Yang ini untuk menyiapkan query untuk menghapus data. Lalu statement, menyiapkan statement. If statement ini apakah statement berhasil buat? Nah, ini untuk pengecekan errornya. Nah, ini untuk bin parameter query. Lalu eksekusi statement jika gagal. Nah, tampilan jika gagal mengeksekusi statement di atas maka akan menampilkan gagal dihapus. Nah, tutup statement lalu tutup koneksi database. Lanjut ke confirm delete. Sama seperti tadi, mengecek database dan mengumumkan hasilnya. Nah, ini untuk row pada database yang terdapat. Lalu tutup koneksi. Nah, ini untuk menyimpan database yang menyimpan data yang telah tersimpan. Ini untuk membuat koneksi database, terus sama untuk mengecek. Ini untuk validasi input database. Nah, ada juga menyusun query untuk insert, terus menyiapkan parameter, lalu bin parameter ke pernyataan, dan ada juga untuk memeriksa hasil query berhasil dijalankan atau tidak. Nah, ini gagal disimpan, tak disimpan. Lalu tutup pernyataan, lalu menutup koneksi database. Nah, seperti itu saja. Dan untuk data tabelnya, di sini saya menggunakan kit JavaScript, ada juga maksud saya SQL, query SQL dan JavaScript bagian search table. Lalu bagian logout. Nah, di bagian logout, if I set ini untuk validasi jika tombol logout itu ditekan. Nah, untuk menghapus set username, menghapus variabel sesi pada username, habis itu maka dia akan menghancurkan semua sesi yang ada, terus kembali lagi ke login,
ke halaman login, lalu keluar. Saya rasa cukup sekian presentasi dari tugas web yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.